Sendiri itu tenang, tapi rasanya sepi juga. Ya, memang ada saatnya kita memilih waktu untuk sendiri, untuk sekedar me time, ataupun ya menenangkan diri dari banyaknya hal yang udah kita lewati sejauh ini. Karena gak semua hal yang kita rasain tuh orang lain perlu tahu. Gak semua hal yang ada dalam diri kita tuh kita tunjukin sama orang lain. Terkadang kita terlalu banyak menyembunyikan segala hal apapun itu dari orang-orang sekitar dan memilih bersikap seolah emang semuanya terlihat baik-baik aja. Padahal dibalik semua itu ya ada hati, mental, dan pikiran yang sedang campur aduk, yang sedang berantakan, ini mana semua terlihat kacau. Bahkan tak ada satupun orang yang tahu bagaimana diri kita saat kita mengalami hal yang terburuk. Dan semua rasanya udah terbiasa sendiri dan menghadapi semuanya seorang diri. Hai semuanya. Selamat datang di podcast aku buat yang baru datang. Dan juga buat pendengar setiap podcast teman tidur, semoga kalian bisa selalu nyaman dengerin episode yang aku bawakan. Terus di setiap podcast yang dimana mungkin kalian bisa menemukan tema yang emang itu related banget sama apa yang kamu rasain. Dan jangan pernah bosen ya. So aku seneng banget sampai sejauh ini. Jujur aku gak pernah nyangka sih, karena aku bisa ada di titik sekarang. Terus aku punya kalian semua yang begitu menyayangi aku, dan aku pun juga begitu menyayangi kalian. Dan aku juga seneng lihat respon kalian, dimana kalian begitu nyaman mendengar podcast yang aku bawakan. Karena itu menjadi tujuan aku, yaitu bikin kalian nyaman. Dan pembawaan aku tuh enak masuk ke telinga gitu loh. Iya, maksudnya intonasinya, kalimatnya gitu ya kan. Oh iya, keadaan hari ini bagaimana? Apakah hari ini lagi banyak rasa capek? Banyak hal yang dipikirin? Terus fisik kamu bagaimana? Mental kamu bagaimana? Apakah semua terlihat baik-baik aja? Gak baik? Iya, lagi gak baik hari ini. Kita tuh ini loh, kalau misalnya lagi kenapa-napa tuh sesekali jujur. Kamu tuh berhak jujur sama diri kamu sendiri. Ya walaupun kadang kita tuh gak semudah itu ya sebagai manusia tuh buat jujur sama diri sendiri soal apa yang dirasain hari ini. Kadang saking banyak rasa capek, itu cuma bisa bilang gak tahu mau bilang apa selain bilang aku capek. Ya enggak? Ya kebanyakan kayak gitu sih. Coba deh kalau misal kamu ditanya, contohnya kayak gini, aku nanya kamu kenapa? Ada apa hari ini? Rasanya capek banget gitu kan? Pasti cuma bisa jawab capek. Dan kalau ditanya cerita ataupun keadaannya gimana dan lain sebagainya, pasti cuma bisa bilang gak apa-apa. Gak apa-apa untuk hal-hal yang dimana sebenarnya itu udah bikin kamu hancur. Gak apa-apa untuk semua hal yang dimana sebenarnya kamu itu rapuh. Dan sekarang aku mau tanya, kenapa sih kamu memilih untuk memendam semuanya seorang diri? Kenapa? Jawabannya apa? Kadang kalau misalnya aku nanya gini, itu ya aku gak tahu ya apa yang sedang kamu pikirkan gitu loh. Cuman pasti setiap manusia ini mana kita mau punya perasaannya tersendiri, punya problemnya tersendiri, dan banyak hal yang emang gak bisa kita utarain sama orang lain. Jangan sama orang lain, sama orang sekitar kita, orang terdekat kita sekalipun, pasti ya kamu lebih memilih untuk memendam semuanya sendiri. Iya enggak? Apa tujuan kamu untuk menahan semuanya seorang diri?
Apa kamu gak capek pura-pura terus? Apa kamu gak capek terlihat seolah kamu yang selalu menebar senyuman, kamu yang selalu terlihat ceria di hadapan semua orang, tapi sebenarnya aslinya tuh kamu gak seperti itu. Pasti pengen banget ya rasanya jujur kalau misal kamu tuh sedang kenapa-napa. Tapi ya mungkin gak semua orang tuh paham sama apa yang kamu butuhin. Terkadang kita tuh lebih banyak memendam semuanya seorang diri hanya karena tidak ingin merepotkan orang lain untuk sekedar mendengarkan. Atau juga ya karena tidak ingin orang lain tahu apa yang kita rasakan. Iya enggak? Kadang kan gak semua hal yang kita rasain tuh orang lain perlu tahu. Tapi ketika kamu sedang kenapa-napa, kamu sedang mengalami hari yang buruk, atau banyak hal yang sedang menimpa diri kamu, banyak problem yang dimana itu kamu sembunyikan seorang diri. Dan kalau misal udah seperti itu, biasanya apa yang kamu lakuin? Menyendiri. Lalu apa lagi? Ya, kata orang, dengan kita sendiri itu membuat perasaan kita tuh jauh lebih tenang. Coba, kalau aku bilang kayak gitu, menurut kamu setuju gak dengan pernyataan itu? Iya, sendiri itu memang tenang. Tapi pernah gak sih kamu ngerasa, ya walaupun kamu ngerasa sendiri itu tenang, tapi rasanya tetap sepi kan? Sepi karena ngerasa kayak gak punya siapa-siapa. Memang ada kalanya tuh kita ngerasain semua hal tuh ya cukup kita aja yang tahu. Cukup nikmati waktu sendirian, ngasih waktu untuk diri sendiri, dan nyembuhin diri sendiri. Ya walaupun memang itu terlihat gak mudah ya untuk dilakuin. Ketika kamu lagi kenapa-napa, kamu lebih memilih sendiri atau kamu pergi ngelakuin hal yang kamu suka? Coba. Pasti kita punya cara ya untuk membuat diri kita tuh tenang. Ibaratnya tuh kayak berdamai dengan diri sendiri. Ya, itu intinya. Memang setiap orang tuh punya caranya tersendiri. Cuman semakin kita dewasa, akan ada banyak hal yang kita temui. Kehidupan itu up and down. Kita nggak tahu ke depannya itu kehidupan kita akan seperti apa. Bahkan walaupun dari banyaknya rasa capek yang udah kita rasakan setiap harinya, semua itu adalah salah satu bentuk bahwa setiap orang tuh memiliki cara pendewasaannya tersendiri. Aku memiliki cara pendewasaan aku tersendiri, dan begitu juga dengan kamu. Tuhan itu udah memberikan rencana di setiap manusianya. Kita sebagai manusia itu punya jalan ceritanya tersendiri. Kenapa ya? Dewasa ini begitu berat untuk dijalani. Ya mungkin bagi sebagian orang, dewasa itu hal yang mungkin terlihat ringan. Tapi banyak orang juga yang menganggap bahwa dewasa itu berat banget. Rasa capek yang udah aku lewati setiap harinya. Bahkan gak kerasa, kadang aku hampir mengucapkan kalimat hampir ingin menyerah. Padahal aku tahu, itu adalah kalimat yang gak mungkin untuk menyelesaikan masalah. Semakin dewasa, aku semakin ngerasa bahwa semua hal apapun yang terjadi dalam kehidupan aku tuh cukup aku aja yang tahu. Cukup aku aja yang ngerasain semuanya seorang diri. Sejauh ini, aku selalu bisa tampil di depan orang seolah aku terlihat baik-baik aja. Tapi sebenarnya di balik itu semua, aku tuh gak sekuat itu. Aku butuh didengarkan, aku butuh pelukan, dan lain sebagainya. Gak banyak orang yang tahu aslinya diri aku tuh seperti apa. Bahkan ketika ditanya pun, "Are you okay?" Aku selalu menjawab, aku selalu baik-baik aja. Cuma karena aku gak mau orang lain tahu apa yang aku rasain. Memang ada banyak hal yang emang perlu kita tutupi. Dan lagi-lagi, ternyata secapek ini yang membohongi diri sendiri.
terus-menerus membohongi diri sendiri di hadapan semua orang. Bahkan mereka aja selalu bilang bahwa hidup aku tuh seperti terlihat tidak punya masalah. Karena mungkin aku yang udah terbiasa selalu kuat di hadapan mereka semua. Padahal ya, aku kuat juga dikuat-kuatin. Aku kuat juga ya mengharuskan aku untuk terus kuat walaupun keadaannya tuh selalu bikin aku hampir ingin menyerah. Kata orang, sendiri itu tenang. Kata orang, kalau misal lagi ada apa-apa, lagi banyak masalah, lebih baik sendiri. Gak perlu ketemu sama banyak orang. Cukup nenangin diri sendiri dan berdamai dengan diri sendiri. Ya, memang mereka benar. Sendiri itu tenang. Tapi gak selamanya sendiri itu bisa selalu bikin kita tenang. Gak selamanya sendiri itu bikin aku selalu nyaman. Sesekali pengen banget rasanya ada yang dengerin. Sesekali pengen banget punya rumah, ini mana rumah itu bisa menjadi tempat aku pulang. Punya seseorang yang bisa mendengarkan dengan baik. Bohong kalau misal aku bilang, aku gak apa-apa. Bohong kalau misal aku bilang, aku gak capek. Dan bohong kalau aku bilang, aku sebenarnya kuat. Padahal di balik itu semua, ada banyak hal udah aku tutupi dengan rapat. Bahkan ketika disuruh cerita pun, aku udah gak bisa untuk cerita. Karena mungkin udah bersahabat dengan yang namanya luka. Memeluk luka sendiri, dan menyembuhkan luka itu sendiri. Kadang juga kalau ngeliat diri sendiri, kasihan banget ya diriku. Udah terlalu banyak ngerasain hal-hal berat, udah terlalu banyak ngerasain rasa sakit, tapi harus tetap berjuang untuk diri sendiri. Berjuang sendiri tanpa adanya orang lain yang menemani. Ngelihat mereka-mereka semua, mereka beruntung ya, memiliki kehidupan yang baik, memiliki seseorang yang bisa mendengarkan dengan baik. Tapi tidak bagi aku. Memang apa-apa tuh aku lebih milih untuk sendiri. Menjauhkan diri dari orang-orang ketika aku sedang mengalami hari yang buruk ataupun saat aku mendapatkan masalah. Semua itu aku lakuin cuma karena ya aku gak mau terlihat lemah aja di depan mereka. Semua itu aku lakuin supaya aku bisa memanipulasi diri aku sendiri. Ketika di hadapan mereka aku bisa bersikap seolah aku fine-fine aja. Aku yang selalu menebar canda tawa, aku yang selalu ada buat mereka, dan aku yang seolah-olah aku ini bisa menguatkan mereka gitu loh. Tapi mereka sekalipun gak pernah ada yang tahu bahwa sebenarnya, hey, sosok ini yang selalu terlihat kuat di depan, yang seolah bilang kalau dirinya tuh gak apa-apa untuk semua hal, seseorang yang selalu mereka bilang kalau aku ini adalah orang yang paling ceria, seperti gak punya banyak masalah. Andai mereka tahu kalau sebenarnya aku tuh gak seperti apa yang mereka nilai. Terkadang memang seseorang yang lebih banyak diam dan tidak mau menunjukkan bahwa dirinya tuh sedang kenapa-napa adalah seseorang yang dimana itu ialah orang yang paling rapuh. Ya, ia pintar membohongi dirinya sendiri. Dan membohongi keadaan padahal sebenarnya banyak hal udah melukai hatinya. Memang ketika aku sedang kenapa-napa tuh aku lebih memilih untuk sendiri. Sendiri emang rasanya tuh tenang banget. Ternyata setenang itu ya sendiri. Menjauhkan diri dari orang-orang supaya mereka gak ada yang tahu. Tapi rasanya gak selamanya sendiri itu bikin tenang. Ya memang ada saatnya tuh aku lebih memilih untuk sendiri. Tapi ada saatnya juga aku juga butuh someone. Butuh orang yang bisa ngertiin aku, bisa paham sama apa yang aku rasain. Karena mungkin selama ini aku udah terbiasa kuat seorang diri. Ternyata menjadi kuat seorang diri tuh gak semudah itu ya. Ternyata menjadi kuat
ya hanya untuk berjuang untuk diri sendiri dan menutupi dirinya di hadapan semua orang tuh gak semudah itu. Mereka hebat, bisa bilang aku selalu baik-baik aja dan aku yang selalu banyak ceria di hadapan mereka. Tapi mereka gak tahu bahwa ketika aku sedang sendiri, aku adalah seseorang yang lemah. Aku bisa aja menangis, aku menjadi seseorang yang di luar dari diri aku, yang dimana apa yang aku perlihatkan di hadapan orang lain yaitu semata-mata hanya untuk membohongi diriku aja. Padahal di balik semua itu, aku jauh dari sikap yang aku tunjukkan kepada orang-orang sekitar aku. Semakin dewasa rasanya semakin banyak yang harus aku lewati. Rasanya begitu lelah. Capek sekali. Saking bingung ngungkapinnya gimana, ya cuma bisa bilang capek aja. Capek untuk semua hal yang udah terjadi dalam kehidupan aku. Dan lagi-lagi memilih untuk sendiri hanya untuk mencari ketenangan pribadi. Padahal di balik itu semua, sebenarnya aku juga pengen punya seseorang yang bisa mendengarkan dengan baik. Tuhan, maaf ya, kalau terkadang aku banyak sekali kegagalan. Gagal karena aku lemah. Gagal karena aku gak bisa kuat. Gagal karena lagi-lagi aku harus menangis. Maaf ya Tuhan. Tapi aku bersyukur sama hidup yang sedang aku jalani. Ya walaupun emang kehidupan aku berat. Dan aku harus berjuang dan bertahan seorang diri di tengah kehidupan aku yang pelik. Tapi dibalik semua ujian yang kau berikan dan semua permasalahan yang kau berikan, semua itu menjadikan diri aku menjadi lebih kuat. Dari banyaknya permasalahan yang terjadi, itulah yang menjadi tameng untuk diriku sendiri. Makasih ya Tuhan, karena udah memberikan aku kekuatan hingga aku bisa bertahan dan berjuang sampai sejauh ini. Walaupun aku harus berupaya untuk menyembuhkan lukaku sendiri. Luka yang dimana semakin lama, luka itu bukannya semakin sembuh, malah semakin dalam rasanya. Tapi aku selalu yakin bahwa semua yang kau berikan, pasti engkau akan memberikan aku kebahagiaan di akhirnya nanti. Hey, buat kamu yang hari ini ngerasain hari yang buruk atau kehidupan kamu sedang berat, virtual hug. Mungkin kamu udah sering memeluk luka kamu sendiri. Semua hal kamu rasakan seorang diri. Bahkan hari-hari kamu tuh dipenuhi dengan OVT karena banyaknya beban pikiran dan isi kepala kamu yang semakin ramai. Semua terlihat berantakan. Bahkan kadang kamu bingung ya harus menyelesaikannya dan membuat diri kamu tuh tenang tuh bagaimana. Sebenarnya gak ada yang salah kok dengan kita sendiri. Memang kita tuh butuh waktu untuk sendiri. Walaupun itu hanya sekedar menenangkan, ya walaupun hanya sesaat. Kamu tahu nggak? Kadang tuh kalau misalnya kita selalu ditahan sendiri tuh nggak selamanya kita bisa selalu kuat. Memang kalau misal kamu bilang nggak apa-apa kok aku kuat, pada dalam hati kamu bohong. Kalau kamu bilang kamu nggak apa-apa, bohong. Kalau misal kamu bilang kamu selalu kuat, padahal setiap malam kamu selalu berurai air mata. Setiap malam kamu selalu banyak pikiran. Setiap malam isi kepala kamu ramai dan rasanya hari-hari kamu dipenuhi dengan rasa lelah. Iya kan? Tapi aku cuma mau bilang, kamu jangan suka bilang kalau hidup kamu gak seberuntung orang lain. Walaupun kamu melihat orang lain itu jauh lebih daripada kamu, semua kehidupan dan kebahagiaan dan juga problem yang terjadi dalam diri kita, itu tuh bukan kita yang mau. Itu udah masuk ke dalam rencana Tuhan. Kadang kita nggak tahu dewasa kita akan seberat apa. Kadang kita juga nggak tahu apakah Tuhan memberikan kita ujian tuh seberat apa gitu loh. Yang terpenting kamu jangan maksain diri kamu buat selalu kuat ya. Nggak apa-apa kok kalau misal lagi gagal. Gagal karena kamu nangis, gagal karena kamu ngerasa
kamu gak baik ataupun kamu lemah, oke, gak apa-apa. Gak semua hal tuh kita bisa selalu kuat. Ada saatnya kita pasti ngerasa lemah. Kamu tuh cuma manusia biasa. Kamu cuma manusia biasa. Jadi wajar kalau misalnya ngerasain capek, ngerasain sedih, ngerasain capek pikiran, dan lain sebagainya. It's okay, gak apa-apa. Yang terpenting, kamu udah nunjukin kepada dunia, mau sejahat apapun dunia, mau secapek apapun dunia, dan mau bagaimanapun keadaan kamu, dan bikin kamu itu setiap hari semakin capek, yang terpenting, kamu harus menjadi kuat untuk diri kamu sendiri. Oke? Walaupun emang kamu udah terbiasa sih sama rasa sakitnya, ngerasa kayak ya walaupun kamu udah terbiasa sama rasa sakitnya, kayak ya udah, kamu udah terbiasa sama rasa sakitnya. Jadi lebih ke ya udah aja. Ya udah, kamu itu pasti suatu saat nanti kamu ngerasain ya namanya kamu down banget. Walaupun udah banyak yang luka yang sedang kamu rasakan atau yang terjadi dalam kehidupan kamu harus bisa menyembuhkan luka kamu sendiri. Oke? Gak selamanya orang lain itu bisa menyembuhkan apa yang kita rasakan. Apa yang kita butuhkan orang lain belum tentu tahu dan belum tentu paham. Yang akan selalu ada dan yang menjadi tameng untuk diri kamu sendiri, yaitu diri kamu sendiri. Harus lebih banyak bersyukur ya. Memang kita gak tahu kehidupan tuh seperti apa. Karena dunia ini tuh berputar. Kadang kamu ngerasa kamu lagi ada di atas, penuh dengan kebahagiaan. Kadang juga kamu sedang merasa di bawah, yaitu penuh dengan kekecewaan, kesedihan, dan lain sebagainya. Karena kita gak ada yang tahu. Yang terpenting, cukup jalani kehidupan kamu sebaik mungkin. Mau keadaannya tuh seperti apa, dunia kamu bagaimana, intinya kamu harus bisa menjadi kuat untuk diri kamu sendiri. Support sistem terbaik yaitu diri kamu sendiri. Dan aku, walaupun kamu selalu bilang, aku tuh support sistem kamu. Iya, aku hanya orang lain yang dimana aku membantu kamu untuk terus kuat. Ya. Dan peran utamanya itu tetap diri kamu sendiri, bukan aku. Tapi aku seneng karena bisa menemani setiap malam kamu, supaya kamu gak ngerasa sendirian, supaya kamu tuh bisa punya temen ketika di malam hari. Kurangin OVT-nya ya. Harus bisa menjalani kehidupan walaupun kehidupan ini berat untuk kamu jalani. Fighting. Aku seneng banget karena kamu udah bertahan sampai sejauh ini. I'm proud of you. Makasih ya udah selalu support aku sampai sejauh ini. Udah selalu suka di setiap podcast yang aku bawakan. Dan I'm so happy karena aku gak tahu ya, kadang kalian nanya kenapa sih Kak episode itu so related banget. Aku gak tahu, mungkin feeling hati aku yang dimana aku pengen bawain ini, mungkin ini ngena ke perasaan kalian. Dan ya aku seneng karena bisa ngebawain suatu karya yang dimana itu bisa ngena ke hati kamu dan bisa menenangkan. So gak apa-apa kalau misalnya mau sedih, mau ngerasa gimana, gak apa-apa. Kamu udah terlalu banyak nahan semuanya seorang diri. Ada waktunya kok semua itu akan pecah. Dan walaupun kamu gak bisa ngungkapin dengan kata-kata, mungkin air mata lah yang menjadi jawabannya. Terima kasih ya udah denger episode hari ini. Ada episode terbaru yang tersedia di Spotify. Jangan lupa juga ya untuk dengerin episode lainnya tersedia di Spotify. Kamu bisa search aja di Spotify tentang luka, atau bisa klik link ada di deskripsi. Jangan lupa follow dan berikan rating supaya podcast aku berkembang di Spotify. Dan aku seneng banget karena Spotify itu bikin podcast aku bisa masuk top chart podcast rates. Aku seneng banget ya, walaupun kadang up and down sih, tapi gak apa-apa, aku tetap seneng karena kalian semua tuh udah seperti keluarga buat aku. Happy terus ya, kurangin sedihnya. Dan ya kalau misalnya kita mau nge-share, berbagi cerita gak apa-apa, bisa DM aku. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku ya, dan juga follow TikTok aku, supaya kita bisa saling deket lewat aku live TikTok, oke? Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Teman Tidur. Dah.